Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Ini adalah video rekaman kuliah bab 10 dari kuliah ET 4103 Etika Profesi yang saya ajarkan untuk mahasiswa saya dari program studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung. Isi kuliah pada bab 10 etika profesi ini adalah mengenai bekerja internasional ya, jadi pekerjaan internasional atau profesi kode etik profesi internasional. Yang isinya ini adalah terkait dengan kode etik atau etika kita bekerja di dunia internasional. Dunia internasional ini bisa terjadi ketika kita bekerja di luar Indonesia, tapi juga mungkin terjadi kita bekerja di dalam negeri, tetapi di dalam suatu perusahaan multinasional ya. Jadi di sini yang akan saya bagi menjadi 3 bagian dari kuliah ini. Yang pertama, saya akan sampaikan mengenai problemnya ya, problem utamanya, problem dari bekerja di secara internasional ini. Kemudian yang kedua adalah solusi ya secara teoritis untuk menghadapi problem yang ada di dalam pekerjaan di dunia internasional. Dan ketiga, itu adalah hal-hal khusus yang harus diperhatikan di dalam profesi internasional. Baiklah, kita lanjutkan dengan bagian pertama dari bab 10 etika profesi ET 4103 ini, yaitu mengenai problem yang ada di dalam pekerjaan internasional. Problem ini secara teoritis namanya adalah cross boundary problem ya. Jadi problem lintas daerah atau lintas wilayah. Di dalam cross boundary problem ini terjadi karena secara sosial, ekonomi, politik, hukum itu pasti ada perbedaan-perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain, apalagi itu negara dan negara lain. Jadi pasti ada perbedaan. Ya, perbedaan itu bisa bersifat hanya satu dan lain itu berbeda ya, tetapi secara prinsipnya masih ada benang merahnya gitu ya, samanya. Tetapi ada perbedaan itu yang 180 derajat berbeda. Di negara A berbuat sesuatu hal itu dianggap baik, di negara lain itu kebalikannya bisa dianggap tidak baik. Secara ekonomi, politik, hukum, sosial ya, itu bisa terjadi demikian. Nah, ini untuk menghadapi problem yang disebut sebagai cross boundary problem dalam segala hal ini, dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun hukum, itu ada 2 aliran untuk menghadapinya. 2 aliran itu adalah pertama yang disebut sebagai absolute solution dan solusi kedua adalah disebut relative solution. Nah, pada orang-orang yang menganut pada prinsip absolute solution itu mereka hanya mau mengikuti ya sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum di negara asing atau di dunia internasional sepanjang itu harus dilakukan. Jadi umumnya mereka hanya melakukan yang bersifat hukum. Yang ada diatur dalam hukum dia akan lakukan, tapi kalau tidak diatur secara hukum, tidak ada penalti, tidak ada hukuman pidana maupun denda yang mengacu pada suatu perbuatan, maka dia tidak mau lakukan kalau dia tidak ingin lakukan. Kemudian aliran kedua adalah disebut relative solution. Pada relative solution,
solusi relatif ini orang-orang yang berpandangan demikian adalah mereka bekerja secara internasional, mereka akan melakukan ya ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum sebagaimana yang dia ada di negara itu. Jadi kita bekerja di luar Indonesia, suatu negara X ya, maka aliran relatif ini akan mengikuti seluruh ya sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum yang ada di negara itu, dia akan ikuti 100%. Ya, termasuk yang tidak ada sanksi hukumnya pun dia akan ikuti. Ya, dia akan menjalani seperti itu. Ya, ini ya jadi apa namanya bagian pertama ini jadi tentang problem dan solusinya bekerja di dunia internasional. Baiklah, kita lanjutkan dengan bagian kedua dari bab 10, etika profesi, yaitu tentang creative middle way atau cara-cara menghadapi cross boundary problem di dalam pekerjaan internasional. Ini secara teoritik mudah untuk disampaikan, tetapi secara praktek sulit untuk dilakukan, terutama buat orang-orang yang berpandangan yang termasuk di dalam absolute solution. Jadi orang yang memiliki nilai-nilai di dalam dirinya, ya nilai-nilai agama, budaya, sosial yang sangat melekat di dalam dirinya, itu mungkin akan tidak mudah untuk menjalani ini, ya the creative middle way ini. Ini mendorong orang-orang akhirnya mencari mudahnya, yaitu akan menjadi aliran yang disebut tadi ya sebagai relative solution, yang dia akan mengikuti aja apa yang ada di negara yang dia tinggal. Dalam creative middle way ini ada 4 hal. Yang pertama adalah yang disebut sebagai the golden rule. Kemudian yang kedua adalah general human right. Yang ketiga standard well human being, dan keempat the codes of engineering ethic ya, engineering standards. Yang pertama yaitu mengenai the golden rule. Nah, ini teknik the golden rule itu adalah teknik standar di dalam bagaimana kita beretika secara hubungan internasional. Yaitu the golden rule itu adalah jangan perlakukan orang lain kalau Anda tidak ingin diperlakukan seperti itu, ya. Atau perlakukan orang lain seperti halnya Anda ingin diperlakukan. Jadi kalau Anda ditempeleng orang tidak suka, ya jangan menempeleng orang, ya. Jadi ini standar yang paling dasar, ya. Itu ya bisa dipakai lah untuk secara umum, ya. Secara teoritis itu the golden rule memang merupakan prinsip pertama di dalam creative middle way atau jalan tengah yang kreatif untuk menghadapi cross boundary problem, yaitu problem kita bekerja di lapangan internasional, di kerjaan internasional. Jadi the golden rule itu standarnya, prinsip yang umum lah gitu. Jadi itu harus dilakukan kalau itu the golden rule. Kemudian yang kedua adalah general human right. Jadi hak asasi yang umum. Ini secara teori gampang dikatakan, tapi secara praktek sangat sulit untuk Anda hadapi. Terutama kalau Anda termasuk di dalam aliran yang disebut sebagai tadi, sebagai absolute solution. Jadi kenapa? Karena yang disebut hak asasi yang bersifat umum itu sangat berbeda satu negara dengan negara lain. Kalau yang sangat dasar, hak asasi dasar kan jelas, jangan orang tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, itu kan dasar. Tetapi di dalam aspek sosial dan budaya itu sangat berbeda di negara
Indonesia dengan di negara-negara barat pada umumnya maupun negara Asia lain juga akan ada perbedaan-perbedaan. Jadi hak asasi yang bersifat umum ini ada suatu perbedaan yang mendasar. Jadi misalkan aja di negara kita kan orang berciuman di jalan itu tidak, orang masih menganggap itu aneh. Tetapi secara umum di dunia barat itu dianggap sebagai hak asasi mereka. Jadi orang tidak boleh mengganggu orang lain berciuman di jalan, itu kan jadi masalah buat Anda. Buat kita yang memegang kepada absolute solution ya, di mana kita memegang aspek budaya. Jadi kita datang ke luar negeri tiba-tiba melihat orang berciuman di jalan. Bahkan mungkin Anda akan lebih terkejut lagi misalkan Anda kos. Jadi Anda tidak mengontrak apartemen ya tinggal sendiri, tapi Anda kos atau tinggal di rumah orang. Kan ada juga di sana yang menyewakan kamar-kamar di rumah dia ya. Itu akan terkejut begitu melihat tuan rumahnya orang barat, misalkan dia telanjang di dalam rumah. Nah ini sebagian orang barat ya tidak semua, ada sebagian kecil yang itu menganggap sebagai hak asasi dia bahwa dia pakai baju itu gerah gitu ya, sehingga di dalam rumah dia melepaskan baju. Ya, masih lumayan tidak di luar rumah tapi di dalam rumah. Tapi kan Anda akan terkejut ya. Kos kok orang barat ini melakukan hal itu. Sangat banyak hal yang itu Anda harus perhatikan ya. Kita harus perhatikan ya. Itu terutama kalau kita memiliki agama atau budaya yang cukup kuat yang melekat di dalam diri kita ya. Hati-hati, kita harus hati-hati bahwa di negara ini itu berlaku hak asasi yang umum itu seperti apa. Jadi sebelum kita berangkat ke luar negeri atau sebelum kita bergaul dengan orang bukan negara kita harus mungkin, kalau sekarang sih untung udah ada YouTube ya. Anda bisa saksikan dulu di YouTube, tapi pilih-pilih ya, pilah-pilah ya YouTuber yang baik-baik ya. YouTuber yang baik-baik yang dia sering menyampaikan orang Indonesia saja, yang orang Indonesia bekerja di luar negeri, yang negara kita tuju itu, kita tonton gitu, yang baik-baik itu akan memberikan beberapa kunci-kunci ya, bahwa di sini budayanya beda. Sekalipun tadi saya cerita negara barat, sekalipun itu negara sama-sama mayoritas Islam, itu juga tidak sama dengan Indonesia. Jadi kita harus sering rajin menonton YouTube itu untuk melihat budaya apa saja yang ada di sana. Yang kemudian kalau itu dianggap sebagai hak asasi manusia, maka mereka akan melakukan dengan bebas, dan kita tidak boleh, kita berpandangan itu tidak baik, itu kita harus tetap menghormati. Gitu. Kemudian yang ketiga di dalam the creative middle way adalah yang disebut sebagai the standard human being well ya. Jadi di sini standar kehidupan yang baik ini adalah teori psikologi. Jadi dalam teori psikologi masuk juga di dalam kode etik ini, yaitu the creative middle way, jalan tengah yang kreatif untuk menghadapi cross boundary problem. Jadi ilmu psikologi mengajarkan kepada orang ya, semua manusia itu sama, ilmu psikologi di semua negara, bahwa orang itu sebaiknya hidup dalam keadaan yang normal, dalam keadaan normal menurut psikologi. Nah, menurut psikologi itu yang disebut normal ya orang itu hidup sehat, ya, hidup sehat. Kemudian dia banyak ya, ada teori-teori, ada menyebutkan 10 teori dasar mengenai hidup normal. Itu ada yang bilang 12, ada 14, tergantung lah, kita bisa baca buku-buku. Jadi hidup normal itu ya kita hidup secara sehat, kita mau berrekreasi ya, kita rekreasi, kita senang makanan yang sehat, kita senyum gitu, kita banyak senyum kalau di luar rumah ya, berhadapan atau dalam rumah berhadapan dengan orang lain itu kita banyak senyum misalkan, banyak hal yang diajarkan di situ. Kemudian juga termasuk yang kita bisa menghormati orang lain ya, sepanjang kehidupan orang lain itu bisa menjadi refleksi bagi kita
Ya, pandangan-pandangan hidup orang lain itu kita tidak kaku pada pandangan hidup kita. Ini ajaran psikologis seperti itu ya. Refleksi pada kita, mungkin ada yang kurang di kita, yang ada kelebihan di negara orang lain itu yang bisa kita ambil ya. Banyak itu teori-teori mengenai standar hidup yang baik menurut psikolog ya, menurut psikologi. Jadi ya banyak contoh, banyak. Mungkin Anda bisa baca buku-buku mengenai itu. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan dalam creative middle way itu adalah yang disebut sebagai kode etik profesi internasional. Jadi untuk mahasiswa telekomunikasi misalkan itu ada IEEE ya. Kemudian itu di situ kita bisa melihat kode etik profesionalnya. Nah, ini kode etik profesional ini mencakup kepada pekerjaan. Itu bisa kalau itu bersifat umum ya. Ya kalau saya juga termasuk membuat suatu makalah yang kita akan sampaikan dalam suatu conference internasional ataupun suatu jurnal internasional, maka kita tidak boleh plagiat. Nah, plagiat ini agak susah juga. Jadi kita kadang-kadang merasa ini pikiran kita semua gitu ya. Tapi harus dites. Harus dites dengan ada softwarenya, ada online-nya untuk mengetes itu. Berapa persen apa yang kita sampaikan itu sama dengan yang pernah disampaikan orang lain yang ada di internet. Itu misalkan demikian ya. Itu kode etik yang bersifat umum kali itu ya. Jadi tidak boleh ini, dan kemudian tetapi ada juga kode etik profesi yang mencakup kepada, nah ini cara berpakaian ini. Nah ini kalau cara berpakaian ini, mungkin di Indonesia menggunakan baju seperti ini sudah dianggap sopan ya. Sudah dianggap orang berprofesi internasional, pakaiannya baju seperti ini dianggap sopan. Tapi banyak negara yang menganggap pakai baju tanpa dasi itu tidak layak. Bahkan ada yang harus menggunakan jas. Ini kan beda. Nah ini tiap negara bisa berbeda. Orang Indonesia baju resmi pakai batik. Nah itu memang negara lain kan nggak ada yang pakai baju resminya baju batik misalnya. Mungkin ada ya, tapi pada umumnya tidak. Itu satu negara dan negara lain beda. Ya. Anda dekat aja negara Jepang nyebrang ke Cina, itu Cina dan Jepang agak beda. Ya. Jadi kalau di sana orang kantoran itu ya harus pakai baju ya, dimasukkan dalam celana gitu ya, bajunya, dan pakai dasi. Itu kalau musim panas ya boleh, diperbolehkan. Masih dianggap sebagai sopan. Kemudian kalau musim yang tidak terlalu panas gitu harus pakai jas. Itu profesi seperti itu misalkan orang kantoran ya. Tapi nyebrang sedikit ke Cina beda lagi. Di sana orang menggunakan baju yang tidak dimasukkan dalam celana itu. Jadi baju yang lepas gitu, tidak perlu pakai dasi dan tidak pakai jas. Itu di beberapa kantoran malah dianggap sebagai yang sopan kadang-kadang gitu. Tetapi kalau yang pekerjaan kantor-kantor yang banyak berhubungan dengan orang barat, kalau kampus-kampus memang agak beda kayak di Cina. Itu jadi mirip, dia mungkin menghormati orang asing di negara mereka, hubungan internasionalnya, maka mereka ya menggunakan dalam formal itu menggunakan baju dengan dasi dan jas. Jadi itu satu hal yang kita harus pelajari, kode etik itu. Jadi sebelum kita berangkat ke luar negeri ataupun di dalam negeri kita pekerjaan internasional, kita harus sesuaikan cara berpakaian kita dengan kode etik yang secara profesi kita itu diakui ya, dihargai. Jadi ini kalau tadi saya ceritakan orang yang kantoran ya. Kalau orang yang di luar kantor kerjanya juga ada kode etik bajunya seperti apa misalkan, itu ada masing-masingnya. Jadi ini kita harus pelajari ya. Mungkin dari YouTube ya, dari YouTube, tapi juga mungkin kita bisa pelajari dari website ya. Sebelum kita berangkat ke luar negeri atau sebelum kita berada di Indonesia juga mungkin kalau kita bekerja secara internasional. Jadi
itulah tadi ya creative middle way yang secara teoritis ya, seperti itu. Tapi memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Ya, saya tidak mengatakan sulit karena itu bisa kita selesaikan, kita bisa cari solusinya, tetapi tidak mudah. Jadi kalau kita tidak siap-siap terlebih dahulu untuk bekerja secara internasional, maka kita bisa bermasalah ya. Mungkin karir terhadap karir ya. Tapi lebih parah lagi kalau kita bisa sampai kena penalti, didenda atau dipenjara ya. Jadi tadi saya cerita dengan contoh-contoh negara barat ya. Nggak usah jauh-jauh, di Singapura aja yang dekat ini banyak aturan-aturan yang kita harus ikuti ya. Minimal kalau kita sebagai absolute solution ya, apalagi relative solution. Hati-hati di sana ya, buang sampah sembarangan itu dendanya mahal. Itu masih masuk akal kan di kita, kan memang di Indonesia juga nggak boleh buang sampah sembarangan. Tapi di sana ada aturan misalkan yang agak baru gitu, misalkan perempuan itu kalau kita memandang ya biasa aja, tapi kalau si perempuan itu merasa diganggu oleh seorang laki-laki, itu ada hukumnya di sana. Kita bisa kena denda kalau seorang perempuan melaporkan bahwa dia merasa diganggu oleh seorang laki-laki seperti saya dan Anda yang laki-laki. Harus hati-hati. Kemudian juga nyebrang sedikit lagi di Malaysia misalkan, ini sama-sama dengan kita negara mayoritas Islam, di sana lebih ketat, Anda harus hati-hati. Kalau di sana ada hukum Islam itu sebagian itu diberlakukan di sana, hati-hati ya. Jadi kalau Anda bulan puasa itu Anda orang Muslim ya, Anda kelihatan di tengah keramaian di Kentucky Fried Chicken atau rumah makan Anda makan, itu Anda bisa kena penalti, kena denda. Ya. Nah ini kalau orang Islam enggaknya kan mungkin kalau laki-laki nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau Anda perempuan, hati-hati, Anda pakai hijab, merasa bahwa Anda memang mungkin sedang musafir, barangkali tidak puasa, atau mungkin Anda sedang beralangan berpuasa, Anda tenang-tenang saja masuk ke restoran, pakai hijab, itu berarti melanggar aturan, kena denda. Nah ini banyak contoh-contoh ya, jadi saya katakan tadi di awal kan begitu. Satu negara dengan negara lain pasti ada bedanya. Beda itu kita harus pelajari dengan ketat ya. Jadi itu harus kita siapkan. Jadi ini salah satu hal yang harus Anda perhatikan ketika Anda masih dalam posisi melamar. Kalau Anda melamar bekerja di suatu negara lain di luar negara itu, ataupun Anda melamar bekerja di perusahaan multinasional milik orang asing yang di Indonesia sekalipun, maka hal yang terkait dengan tadi cross boundary problem, aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, itu harus kita pelajari. Sehingga dalam wawancara itu, kalau ada suatu pertanyaan, apakah Anda siap? Misalkan Anda melamar bekerja di Singapura, katakan Anda melamar bekerja di Jepang, apakah Anda siap untuk bekerja di Singapura? Maka jawaban Anda adalah, ya sesuai ini, bahwa saya sudah belajar mengenai cross boundary problem. Ya, saya akan menghadapi cross boundary problem di Singapura. Ya, meskipun itu sangat berdekatan dengan negara kami, jadi saya sudah siapkan. Ya, aspek yang hukum, ya sosial, ekonomi saya sudah siapkan. Bahwa saya akan misalkan ya, saya akan menggunakan solusi misalnya absolute solution, yaitu sepanjang itu harus dilakukan, saya lakukan. Sepanjang itu harus hindari, saya harus hindari kalau mencakup kepada ada penalti dan seterusnya, ada hukum. Tetapi sepanjang itu tidak ada, maka saya akan tetap menjalankan aspek budaya sosial yang saya anggap sebagai baik menurut saya. Jadi itu adalah the creative middle way secara teoritis, dan mungkin saya tadi berikan juga beberapa contoh-contoh praktisnya. Baiklah, kita lanjutkan dengan bagian ketiga dari bab 10 etika profesi ET 4103.
yaitu kita sedang membicarakan masalah cross boundary problem, yaitu problematika pekerjaan di dunia internasional. Pada bagian ketiga ini kita akan bicarakan hal-hal yang bersifat khusus ya. Tadi kan yang bagian pertama kita sudah bicarakan prinsip-prinsip umum ya mengenai cross boundary problem, kemudian aliran untuk menghadapinya, dan kedua mengenai kreatif middle way ya, jalan tengah yang kreatif untuk menghadapi itu, dan ketiga kita hal khusus. Nah, hal khusus ini adalah yang terkait dengan kemungkinan penalti ataupun hukuman, bahkan bisa hukuman penjara. Ini yang harus kita perhatikan betul-betul. Ini ada terbagi dari dua bagian ya, yaitu hukuman yang terancam, hukuman perbuatan terancam hukuman sangat berat, itu harus kita perhatikan. Ya, kalau hampir semua negara kan masalah narkotika itu kita harus hati-hati. Meskipun ada satu negara ini, kalau Indonesia, ini termasuk yang sangat berat ya, ada ancaman hukuman mati. Di negara lain mungkin ancaman hukuman mati tidak ada, tapi itu pun sudah termasuk yang pelanggaran berat. Tapi ada beberapa negara sekarang sudah memperbolehkan ganja, tapi Indonesia masih dilarang ya. Jadi hukuman berat. Mungkin ini hal yang kita sudah ketahui lah, karena kita sudah terbiasa di Indonesia. Tetapi di negara lain ada yang berbeda. Yang hukuman berat itu misalkan di Amerika. Terancam hukuman berat kalau kita terlibat pada yang disebut sebagai perbudakan. Mereka sangat sensitif terhadap perbudakan. Nah, ini tapi definisi perbudakan kan kita tidak semata-mata seperti yang kita pahami kan, budak itu seorang yang dibeli dan diperlakukan seenaknya. Ini perbudakan di Amerika itu bisa hanya mencakup pada seseorang yang bekerja dengan gaji di bawah UMR, itu bisa dianggap perbudakan. Jadi kita harus hati-hati. Kita yang terlibat untuk mempekerjakan orang ya, ataupun kita juga bekerja dengan cara seperti itu berarti kita juga terlibat di dalam perbudakan, misalkan. Jadi kita harus sangat hati-hati. Banyak contoh di negara-negara lain yang ada ancaman hukuman yang sangat berat untuk hal-hal yang mungkin di negara kita dianggap hal biasa. Ya kalau di Korea Utara wajar lah, itu hampir semua hal yang biasa di sana dianggap perbuatan yang melanggar secara berat. Kemudian yang kedua adalah yang hukumannya ringan sampai sedang. Ini juga harus kita hati-hati, harus kita siapkan. Yang pertama adalah contohnya adalah bribery dan extortion. Bribery itu apa itu? Penyuapan dan pemerasan. Hati-hati kita mungkin kita di Indonesia menganggap itu biasa, tetapi itu bisa menjadi kita bisa menjadi kena penalti, denda, ataupun bisa masuk penjara gara-gara itu. Di beberapa negara masalah bribery dan extortion, apalagi extortion itu adalah akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Ya. Di Indonesia kan bribery ini kan sepanjang mencakup kepada keuangan negara ya. Kalau kepada swasta tidak. Tapi ada beberapa negara itu swasta pun itu tidak boleh bribery. Bisa ya. Jadi banyak negara itu hukum untuk pegawai negeri, untuk anggota DPR, untuk pejabat itu diberlakukan sama dengan hukum untuk orang swasta ya. Banyak negara yang usia pensiun misalkan itu dilakukan dengan hukum suatu undang-undang nasional yang berlaku. Misalkan Anda tinggal di Australia, misalkan itu ada usia pensiun sekian tahun misalkan ya. Normal, usia pensiun normal. Orang tidak boleh lagi bekerja setelah usia itu ya. Nah, itu berlaku untuk semua pekerjaan gitu. Jadi ya kecuali presiden barangkali atau sebagai perdana menteri ya. Tapi untuk bekerja karena itu bukan pekerjaan. Untuk setiap pekerjaan itu berlaku misalnya. Nah, ini bribery ini adalah hal yang di Indonesia hanya berlaku
bisa masuk penjara kalau Anda dianggap menyuap kepada pegawai negeri atau pejabat ya. Tapi kita harus hati-hati, di negara lain itu bisa sebagai terancam juga penjara. Apa yang berlaku untuk orang pegawai negeri itu berlaku juga untuk orang swasta. Jadi bedanya ya kalau bribery penyuapan dengan extortion atau apa namanya pemerasan itu ya sederhana lah ya. Kalau bribery penyuapan kan orang menyuap ya, win-win solution. Jadi si A memberikan sesuatu pemberian uang ataupun apapun fasilitas kepada si B yang bekerja di instansinya, di mana kemudian si A ini mendapatkan keuntungan dari posisi B di perusahaan si A ya. Tapi kalau pemerasan kan ini memeras si A ini melakukan tidak memberikan sesuatu untuk win-win solution, tapi dia memang sengaja untuk mendapatkan keuntungan tanpa memberikan suatu kelebihan kepada pihak yang diperas ya. Kemudian terancam hukuman itu excessive gift, itu juga hati-hati ya. Di beberapa negara excessive gift itu pemberian yang berlebihan itu bisa kena penalti ya, bisa bahkan pidana ya. Kalau Indonesia kan tadi seperti bribery, seperti penyuapan, korupsi itu kan hanya diamati orang sepanjang mencakup keuangan negara. Tapi di negara lain itu yang disebut keuangan negara itu semua aspek ya sesuai dengan hukum ekonomi. GDP itu kan mencakup semua unsur masyarakat. Jadi baik bribery, extortion ya, penyuapan maupun pemerasan maupun pemberian berlebihan itu diberikan oleh swasta kepada swasta juga dilarang. Jadi tidak hanya pejabat atau pegawai negeri yang dilarang. Jadi hati-hati ya dengan itu. Kemudian contoh lain ada misalkan di negara-negara, hati-hati ya, negara-negara yang dia belum berlaku suatu demokrasi misalnya sepenuhnya, itu berkumpul pada jumlah yang lebih dari jumlah tertentu, Anda bisa dipenjara, hati-hati ya. Ini Anda tinggal di Arab Saudi misalkan, kalau Anda hanya sebagai tamu ya, Anda umroh atau haji, ya kumpul-kumpul dengan teman-teman Anda, satu rombongan 40 orang, nggak masalah. Tapi kalau Anda di situ sebagai ekspatriat ya, Anda bekerja di sana, harus hati-hati. Karena berkumpul sekian orang lebih, berapa lama itu Anda bisa dianggap makar ya, paling tidak ya nggak masuk penjara pun ya ditangkap polisi ya. Jadi tangkap polisi di sana langsung penjara juga sebelum diproses kan. Jadi kalau kita kan namanya tahanan polisi. Nah ini kita harus hati-hati. Jadi hal-hal yang khusus yang harus kita perhatikan, berat maupun ringan, yang itu harus kita perhatikan. Jadi ini tambahan ya, sebagai tambahan dari kuliah bab 10 mengenai cross boundary problem, yaitu problem pekerjaan internasional. Baiklah, saya kira bahan kuliah sudah saya sampaikan seluruhnya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.